Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masya Allah, hari ini berbahagia semua ya. Alhamdulillah. Apa kabar? Masya Allah, sama ya kayak anak-anak di sekolahan ya. Saya izin berdiri boleh? Ya. Baik, ini teman-teman, saya sapanya apa ya? Maunya disapa apa, teman-teman? Jadi saya teteh dong. Nggak apa-apa deh, kapan lagi dipanggil teteh? Jadi adik-adik aja. Teman-teman nyamannya gimana? Kalau saya mah apa aja nyaman. Jangan mas aja panggil saya. Sepakat boleh panitia ya. Saya mau dipanggil teteh. Karena saya ketawa itu. Jadi teman-teman saya panggil adik-adik ya. Oke, adik-adik. Saya orang Sunda, saya dipanggil teteh. Panggilan saya itu teteh. Teman-teman SMA saya juga panggilnya teteh, karena saya anak paling besar. Dan kayaknya dari dulu sudah menua wajahnya. Jadi dari SMA dipanggilnya teteh. Oke, baik, Masya Allah. Hari ini senang sekali saya bersama dengan adik-adik yang saya cintai karena Allah. Hari ini kita dikumpulkan karena juga takdirnya Allah ya. Di Masjid An-Nur. Ini saya jauh nih, saya dari kota nih. Padahal cuma seincret ya ke sini ya. Alhamdulillah, terima kasih buat panitia dari Sobat Ngaji yang sudah mengundang saya, memberi kesempatan ke saya untuk silaturahim dengan adik-adik yang cantik-cantik semua. Masya Allah, alhamdulillah. Cantik atau ganteng? Cantik ya. Oh, ini kelihatannya bingung liatin saya ya. Saya aja gerak-gerak ya. Nggak apa-apa ya. Iya. Oke. Iya, hari ini tema yang diberikan, Masya Allah. Temanya adalah tentang kurang kompak. 1, 2, 3. Judulnya sedih ya. Kala cinta tak seindah realita. Sedih. Saya juga pas dapat baca itu, pas dapat materi itu sedih nih kayaknya nih. Kayak yang datang ke saya ini orang-orang putus cinta kayaknya nih. Apa karena saya sebagai psikolog jadi diundangnya untuk curhat ya? Masya Allah. Kala cinta tak seindah realita. Pertanyaan saya sama adik-adik semua. Betulkah seperti itu? Memang nggak ada indah-indahnya cinta. Oh, di awal doang. Manis di omongan doang. Waduh, ini korban laki-laki semua kayaknya ini ya. Wow. Jadi janji-janji manis. Pernah di PHP-in berarti ya? Sering. Astagfirullah. Ikut berempati saya ya. Luar biasa. Makanya judul ini sebenarnya kan bukan sembarangan diambil judul. Sudah dilakukan angket barangkali ya, sudah dilakukan penelitian, ternyata para gadis ini, ini gadis semua kan? Saya juga gadis dong berarti ya. Para gadis ini, teman-teman, adik-adik yang cantik ini mungkin sudah ada yang diteliti, ternyata merasakan cinta itu tidak seindah kenyataannya, betul? Oke, boleh dong angkat tangan. Yang punya persepsi berbeda, kalau cinta itu ternyata indah. Boleh angkat tangan siapa? Cung, ayo ibu, kok ibu, astagfirullahaladzim, nggak boleh ibu atuh di sini. Mohon maaf, saya biasa ngisi masih taklim, jadinya ibu-ibu, adik-adik ya. Mohon maaf sekali. Biasa saya itu jarang bersentuhan dengan Gen Z ya, atau Alpha, Gen Z, generasi Z. Atau Alpha? Iya, Gen Z. Ada yang segenerasi saya?
Ada, oh Masya Allah, generasi X ya. Kayaknya X-nya X akhir ya. Saya menjelang 50 tahun. Jadi gennya gen, saya mau ngaku Gen Z malu. Saya bawa anak gadis saya 2 ke sini soalnya ya. Iya, jadi ini kan bisa jadi beda generasi, beda persepsi. Ya, tadi ada yang ngacung sebelah sana, adik yang cantik, yang jilbab hijau atau jilbab hitam sebelahnya. Mau kasih lihat, mau nyampaikan, saya boleh dapatkan ini lagi buat ke peserta. Mereka mau memberikan testimoni, ternyata cinta itu indah kok, gitu ya. Boleh? Boleh. Dari sisi mana? Sisi sana boleh dibantu. Boleh kakak yang tadi mau? Iya. Mau ke depan atau di situ saja? Kita semuanya ini Ahwat kok aman? Mau di sini atau di situ saja? Oh di sana aja. Oke, berarti boleh tolong digeser ininya aja, kasih mic-nya, digeser ke teman-temannya, titipkan ke teman-temannya. Iya minta tolong. Oke. Nah kita seru nih kalau kita akan bicara persepsi, setiap orang punya persepsi berbeda-beda. Boleh sebutkan namanya ya, ya Dek ya. Mau jadi nak lagi saya, aduh, udah tua banget rasanya. Ya silakan Kak. Perkenalkan, nama saya Cindy. Cindy. Ya. Oke. Cindy ya, panggilnya jangan Cindy. Oh, Cindy. Betul, panggilan saya Cindy. Bagus banget namanya ya. Oke, lanjut silakan tuh. Sebenarnya cinta tuh gak harus sering banget kalau menurut saya. Kalau misalkan kita ngejalaninnya sama orang yang benar-benar setara dengan kita. Keren. Itu bukan secara finansial, sosial, atau secara apa, tapi secara dia mau memperlakukan kita seperti apa. Jadi kita dapat terima baliknya dari dia, jangan cuma kayak kita berjuang sendiri buat dia, tapi dia juga mau berjuang buat kita. Wah, menyala, keren. Oke, jadi nggak terlalu setuju kalau cinta itu tidak seindah realita. Kenyataannya bisa jadi indah kalau kita punya partner cintanya yang meratukan kita. Begitu? Oke. Ada lagi berarti pengalamannya gitu dong, Cindy? Betul? Iya, pernah kayak gitu. Masya Allah, luar biasa. Tapi tema ini kira-kira apa memang ada juga gitu loh? Cinta itu memang gak seindah itu? Pernah juga sih sebenarnya ngalamin. Oke. Juga pernah ngalamin kayak gak percaya sama namanya cinta kayak gitu kan. Oh, oke. Kayak biasanya mau laki-laki kan. Iya, laki-laki terus ya. Ya Allah. Jalanin sama yang sekarang. Oh, Teteh udah menikah? Oh, masih pacaran? Kan tadi sinyal semua ya. Maafin ya Allah. Iya maafin. Lanjut silakan. Lanjutin pendidikan dulu. Oh, jadi belum boleh menikah dulu. Padahal udah menyala di sini ya. Belum boleh ya. Oke. Jadi lagi nahan nih ya. Masya Allah. Makanya ini kita datang ke kajian untuk bagaimana cinta ini dikelola dengan baik gitu ya. Terima kasih Teh Cindy. Terima kasih banyak. Oke, boleh. Luar biasa, kasih aplaus buat Teh Cindy. Di sini apa ya? Panggilnya Teteh, Kakak, Mbak atau apa? Apa? Sister aja? Sis gitu? Sister Nila. Oke, baik. Ini tadi luar biasa. Punya pengalaman ternyata cinta juga indah kalau kita punya partner yang memang support. Gitu ya. Punya orang yang menghargai kita, meratukan kita, memuliakan kita. Nah, ini tema yang menarik ya. Ada tema tentang cinta. Ini menarik juga. Beberapa teman-teman dari wajahnya yang di belakang kayaknya generasi X kayak saya nih. Kayaknya mau belajar buat anaknya ya. Boleh banget. Oke, kita bahas cinta sebelum nanti temanya curhat ya. Nah, teman-teman, cinta itu apa sih? Kasih sayang, good. Apalagi? Perhatian. Halo, cinta apa? Peduli.
saling menghargai. Pinter-pinter ya, apa lagi? Saling memahami. Saling memiliki, Saling menyayangi. saling menyayangi, saling apa? Saling memaafkan. Apa lagi? Pokoknya saling aja ya. Oke deh. Jawaban cerdas itu. Silakan tambahan ya. Saling apa? Saling apa? Oke. Ternyata cinta itu kalau tadi yang disampaikan bagus semua ya. Saling menghargai, saling memaafkan, saling perhatian, saling peduli, saling memberi, saling memuliakan. Gitu kan? Berarti bagus semua dong. Ya. Ini kan wajah teman-teman juga bahagia semua, nggak ada wajah-wajah putus cinta, nggak ada wajah-wajah yang korban PHP, nggak ada kayaknya. Ya, oh ditahan. Hebat ya. Oh belum sembuh ya, masih luka ya. Wah luar biasa ya. Tapi teman-teman hebat yang memakai persona. Kalau di psikologi ada istilahnya persona, pakai topeng gitu loh. Tersenyum dalam kesedihan gitu ya. Harus ya, luar biasa ya, keren. Itulah kalau perempuan itu berdasarkan penelitian berkali-kali lipat memiliki yang namanya daya tahan. Perempuan itu punya daya tahan berkali-kali lipat dibandingkan laki-laki. Jadi kalau terluka, tersakiti, terzolimi itu punya daya tahan lebih kuat. Tidak mudah putus asa, tidak mudah frustasi, tidak mudah stres. Kenapa? Karena memang perempuan memiliki kemuliaan dalam beberapa hal. Salah satunya apa kalau perempuan itu? Iya, dikasih kemampuan untuk bisa hamil, melahirkan, menyusui. Laki-laki bisa? Itulah kenapa perempuan itu memiliki daya tahan yang berkali-kali lipat. Coba perempuan-perempuan, kalau sakit, apa tergeletak aja, kalau masih bisa jalan-jalan kan? Gitu kan? Kenapa? Karena perempuan itu tadi punya daya tahan yang baik, daya juang yang baik. Ya, Masya Allah. Baru kalau buat perempuan, bangga jadi perempuan? Alhamdulillah, bersyukur jadi perempuan? Alhamdulillah. Ini yang ada di sekarang depan saya ini adik-adik tersayang ini adalah calon-calon ibu. Ya, Insya Allah ya, calon-calon ibu. Sebelum jadi ibu menikah dulu. Udah siap menikah? Enggak apa-apa. Kita belajar menyiapkan, ya. Kenapa? Karena kalau siap nikah tapi nggak punya modal dalam hal ilmu, ini akan jadi kendala. Kita belajar saat ini kita belajar ya. Hari ini kita belajar bagaimana menyiapkan jadi perempuan dengan berbagai macam peran. Hari ini mungkin perannya ada yang anak-anak, ada yang bekerja, ada yang di masyarakat jadi apa banyak kan. Tapi setiap fase itu kita harus lalui. Ya. Saya sangat miris sekali dengan fenomena anak muda sekarang, di mana mereka tidak mau menikah, ketakutan menikah, gitu ya? Ya, betul nggak? Karena saya sehari-hari praktek, jadi banyak klien saya datang dengan traumatik, nggak mau nikah, Bu. Saya nggak percaya yang namanya laki-laki, gitu. Saya bisa kok hidup sini tanpa laki-laki. Ditambah lagi selebgram, influencer yang ada yang kita lihat di YouTube ataupun di medsos itu luar biasa. Mereka membrainwash kepala kita, membrainwash cara berpikir kita, nggak perlu nikah, gitu ya. Kaum feminisme, kaum sekuler, mereka bilang nggak perlu nikah. Kalau mau nikah pun nggak perlu punya anak, gitu. Itu luar biasa itu. Dan selebgram itu ada di beberapanya adalah orang muslimah. Ya, jadi hati-hati teman-teman. Kenapa? Karena itu adalah salah satu cara orang mengikis keimanan kita dengan mempengaruhi cara berpikir kita. Jadi ada gozul fikri yang mempengaruhi cara berpikir kita. Nah, ini kita harus waspada terkait medsos ya. Makanya terkait cinta pun ini luar biasa. Kalau kita maknai, cinta itu betul sekali ya katakan teman-teman. Cinta itu sebenarnya positif. Cinta itu ekspresi emosi yang positif.
Dan nuansa di dalamnya sangat kompleks. Kenapa sangat kompleks? Karena isinya macam-macam. Ya bahagia, ya senang, ya kecewa, deg-degan, marah, itulah cinta. Ya, contohnya misalkan cinta kita kalau seorang ibu pada anak, seorang anak pada orang tuanya, atau kepada keluarga atau yang lain-lain. Kalau kita berbahagia, itu ekspresinya kelihatan. Tapi kalau kita kecewa, dalam bentuk cinta juga terlihat. Jadi sebenarnya cinta itu emosi yang sangat kompleks. Isinya macam-macam. Ada orang datang ke saya, klien itu bilangnya gini, Bu Santi, saya mau cerai, gitu ya. Kenapa? Karena saya mencintai suami saya mau bercerai. Lucu gak? Dia mencintai, tapi dia minta bercerai. Saya tanya, alasannya kenapa? Karena saya tidak ingin menodai cinta saya kepada suami saya. Alasannya apa lagi? Karena setiap hari saya berantem terus sama suami. Jadi saya ingin cinta saya itu penuh dengan hal-hal positif, jadi saya mau bercerai. Ternyata cinta itu bisa sebegitunya. Alasannya bercerai karena tidak mau menyakiti pasangannya. Mungkin dengan kami bercerai, kami akan baik-baik saja dalam komunikasi. Nah ternyata kompleks sekali gitu ya. Jadi kalau kita bicara cinta itu universal. Cinta itu luas sekali. Yang paling sangat kita pahami terkait cinta adalah cinta itu kan anugerah dari Allah. Sepakat? Ya, sepakat ya. Kadang-kadang cinta itu nggak bisa dilogikakan. Coba suka lihat ada pasangan yang satu ganteng banget, yang satu ya ponternya 6 lah gitu kali ya, dapat nilai 6, yang satu 9 misalkan. Tapi cinta banget atau kebalikannya. Karena cinta itu tidak bisa dimatematikan. Cinta itu soal rasa, soal emosi yang paling kuat yang dimunculkan dalam bentuk perilaku yang itu diberikan oleh Allah. Cinta itu anugerah. Ya, dan cinta itu bisa ke siapa saja. Bisa lintas benua, lintas bahkan kadang-kadang lintas bukan budaya, lintas agama. Ya, yang akhirnya astagfirullahaladzim, sampai kita menjual agama kita demi cinta, gitu ya. Nauzubillah min zalik ya. Itu nggak 1 2 itu. Saya tangani klien saya yang menikah itu sampai menjual agamanya. Artinya keluar dari agamanya demi cinta. Nah ini juga jadi nama cinta buta, gitu ya. Jadi cinta itu tidak bisa dilogikakan. Tapi karena cinta itu adalah anugerah dari Allah, jadi ini adalah sesuatu yang harus dijaga, harus dirawat dengan baik, gitu ya. Jadi kalau kita bicara cinta, cinta yang paling tertinggi adalah cinta siapa? Allah kepada makhluknya, ya. Cinta Allah yang paling tinggi adalah rahmatnya Allah. Itu cinta yang paling tinggi sekali. Dan teman-teman datang ke sini karena apa? Karena Allah atau karena membahas cinta? Karena cinta sama Allah kan? Karena mau belajar tentang agama, tentang psikologi, tentang kehidupan, yang semuanya konteksnya adalah beribadah. Konteks belajar itu kan ibadah. Makanya kita datang karena cinta pada Allah, gitu ya. Untuk apa kalau kita cinta pada Allah? Untuk mendapatkan rahmatnya Allah, biar Allah ridho. Kalau Allah ridho, itulah yang membawa kita ke surga, gitu kan? Visi teman-teman apa hidup itu? Teman-teman hidup visinya apa? Ada visi, ada misi. Tujuannya hidup teman-teman apa? Mau apa? Mau beribadah kepada Allah. Misinya mau beribadah kepada Allah. Visinya mau masuk. Coba, cung cepet-cepet. Siapa yang mau masuk surga? Ayo atuh cepetan angkat tangan. Masuk surga? Masuk surga? Masya Allah. Kalau ditanya masuk surga harus cepet-cepet. Kenapa? Insya Allah dikabulkan sama Allah. Begini gitu ya. Amin. Ya. Jadi semuanya mau masuk surga? Ada yang memampir dulu?
Nggak ada ya, jangan ada yang mau mampir dulu ke neraka, semuanya mau masuk surga gitu ya. Nah, tujuan kita adalah mau masuk surga, salah satunya bagaimana kita mendapatkan rahmatnya Allah melalui Allah ridho dengan apapun yang sudah kalian atau teman-teman lakukan atau adik-adik lakukan. Yaitu kasih salah satunya kita mau ikut kajian ya. Itu adalah cinta tertingginya Allah kepada kita adalah memberikan rahmat. Dan bagaimana kita juga mencintai Allah. Bagaimana caranya kita mencintai Allah? Masya Allah, dengan bertakwa, menjalankan perintahnya, menjauhkan larangannya. Dengan bentuknya beribadah, ibadah wajib dan sunnah. Masya Allah. Perlu pengorbanan ya sih kalau kita cinta sama Allah? Ya, kayak teman-teman mau ibadah wajib aja di sela aktivitas teman-teman, kira-kira dari 5 waktu itu mana yang paling sulit? Subuh ya, asar, isya, itu mah semua aja tuh maghrib, isya semua itu mah gimana ini teh? Biasanya tergantung kesibukan teman-teman ya. Biasanya yang waktunya lebih panjang kita suka menunda ya. Isya kan panjang ya, gitu kan. Kalau yang deket-deket mah udah sregep maghrib, oh cepet langsung. Karena kan gak lama isya atau zuhur ya. Biasanya yang lagi kerja mungkin cepet juga ya, karena teman-teman sih kata pada wajahnya wajah kerja semua ya. Wajah kerja ya, Masya Allah. Wajah pekerja keras soalnya ya. Yang lagi kerja kan cuma punya waktu 30 menit, biasanya juga on time. Asar juga begitu, biasanya memang isya ya, atau subuh ya. Ibu-ibu apalagi nih kalau yang sudah ibu-ibu ya. Kalau yang belum ibu-ibu sih enggak rajin kalau yang belum ibu-ibu. Kalau ibu-ibu biasanya sibuk di dapur dulu gitu ya. Pas azan tanggung gitu ya. Dan ini adalah salah satu tantangan. Kalau kita cinta sama Allah, sregep, langsung on time. Apapun yang Allah perintah, terutama yang terkait dengan kewajiban, segera kita lakukan, gitu ya. Dan kita tambah dengan yang sunnah-sunnahnya, gitu ya. Jadi kalau kita cinta Allah, berarti kita bertakwa. Lakukan yang jadi kewajiban kita, lakukan apa yang menjadi dicontohkan oleh Rasul kita, yaitu sunnah ya, sunnah-sunnah melalui hadis-hadis Rasul. Dan bagaimana kalau kita cinta kepada manusia? Manusia siapa yang pertama harus kita cintai? Rasulullah. Masya Allah. Teman-teman pernah nggak sih bermimpi kalau kita nanti sudah Allah sampaikan di akhirat bisa berjumpa dengan Rasulullah? Pernah nggak sih? Berharap gitu, berharap atau berangan-angan. Kalau berangan-angan kesannya nggak ini, berharap ya kita bisa diketemukan dengan Rasulullah. Rasulullah aja rindu sama kita. Rasulullah tuh punya syafaat buat kita ya. Dan Masya Allah Rasulullah itu di ujung-ujung wafatnya aja yang disebut siapa? Umatnya. Padahal Rasulullah belum pernah ketemu kita, tapi Rasulullah itu sangat mengkhawatirkan kita, rindu kita. Makanya doanya disimpan sampai di akhirat untuk memberikan syafaat buat kita. Jadi manusia yang harus pertama kita cintai adalah Rasulullah. Selanjutnya habis itu siapa? Orang tua. Kalau yang sudah menikah, suaminya. Setelah itu lanjutkan anaknya, saudaranya, teman-temannya semua, gitu ya. Makanya di awal saya membuka buat adik-adik yang salehah semua, saya mencintai karena Allah. Kenapa? Karena kita semua adalah bersaudara. Muslim itu bersaudara, ya. Dan cinta karena Allah itu Masya Allah. Itu salah satu juga aplikasi dari keimanan kita pada Allah. Bagaimana kita mencintai saudara kita seperti kita mencintai siapa? Diri kita sendiri. Bahkan kalau bisa melebihi diri kita sendiri. Ya, ini kan saya pikir tadi waktu MC mengawali kayaknya belum semua kenal ya. Makanya suruh ta'aruf ya, kenalan gitu ya. Ta'aruf kan? Pertama ta'aruf. Kalau udah ta'aruf kenalan biar apa sih? Kenapa kita perlu ta'aruf? Biar kita jadi paham, tafahum. Ta'aruf lalu tafahum. Kalau udah kenal jadi paham.
dia mah memang kayak gitu, mukanya itu sedikit kelihatan julid tapi baik kok gitu. Karena kita paham gitu kan, dia mah ngomongnya agak keras karena memang dari suku sana gitu kan, tapi orangnya baik kok. Tapi kalau teman-teman nggak paham, belum kenal, jadi nggak paham, akhirnya jadi baper. Suka baper nggak sama temen? Kalau udah baper ngapain? Ngambek, di blok gitu ya, atau nggak dibaca WA-nya segala macam gitu ya. Jadi kita perlu ta'aruf kalau kita mau mencintai makhluk manusia ataupun makhluk Allah, harus ta'aruf, kenal dulu biar tafahum. Kalau udah tafahum, takaful, bisa saling menanggung. Kalau ada kesulitan, ayo kita bantu. Ada yang kelihatannya sedih, ayo kita hibur gitu ya. Sampai akhirnya nanti kita bisa itsar, mendahulukan saudara kita gitu. Dan hak terbesar saudara kita pada kita adalah berlapang dada. Jadi kalau teman-teman nih, siapa di sini datang dengan sahabatan? Coba cung yang datangnya sama sahabat. Oh ini sahabatnya ini, terus nempel aja. Terus, oh ini, masya Allah, ini, masya Allah item-item samaan ya, mana lagi? Kenapa sih nempel-nempel? Iya, mana lagi sebelah sini? Masya Allah, oh ya Allah luar biasa. Yang lain juga love dari saya. Soalnya kayaknya lainnya ngeliatin, kok aku nggak ada pasangannya gitu ya. Nggak apa-apa, ini semua saudaraan. Ya, nah coba kalau sama sahabat, udah kenal belum? Benar. Tahu sifatnya? Tahu hobinya? Tahu maunya? Paham nggak? Mau nanggung nggak kalau ada kesulitan? Ih jahat, katanya paham tapi nggak mau nanggung. Oke, jadi itulah namanya kita mencintai. Bagaimana kita saling berlapang dada salah satunya. Oke, jadi cinta itu tadi ya. Yang pertama bagaimana kita mencintai Allah, itu yang paling tinggi. Lalu bagaimana kita mencintai Rasul, kita mencintai orang tua kita, dan kita mencintai makhluk Allah yang lainnya. Salah satunya manusia, gitu ya. Dan cinta itu perlu dijaga, perlu dirawat. Apalagi kalau sini ada teman-teman yang seusia dengan saya, yang sudah berumah tangga gitu ya, itu kadang-kadang kita perlu menyuburkan cinta. Kayak teman-teman juga kalau bersahabat, kadang-kadang bosan gak sih? Bosan gak bersahabat? Serius? Kayak sedih sebelahnya. Kamu bosan gak sayang? Dek, bosan gak? Enggak ya? Ya bosan ya? Oh luar biasa ya. Kadang-kadang itu kan belum nikah ya. Kan kalau sahabatan gak serumah kan? Kalau ketemu baru manis-manis gitu kan? Iya. Kalau udah nikah, aduh punten pisannya, kelihatan aslinya. Jadi bisa jadi cinta itu turun naik, jadi perlu dijaga, perlu disuburkan, gitu ya. Nah itu udah terlalu berat pembicaranya. Kita yang ringan-ringan dulu aja, ya, ringan-ringan dulu. Sesuai dengan generasi Z tentang cinta. Saya mau bahas cinta kenapa tidak seindah realitas, gitu ya. Oke, tadi itu pembahasan cinta. Sekarang saya mau masuk dari sisi psikologi. Cinta itu ada beberapa tokoh yang mau saya jelaskan terkait cinta. Ada tokoh namanya Robert Sternberg, dia menyampaikan cinta itu ada 3 kategorinya. Kalau kita mencintai atau dicintai, itu ada 3 yang kita akan lakukan atau kita akan alami. Pertama itu adanya passion. Ya, adanya dorongan, adanya gairah, adanya keinginan. Yang kedua itu ada intimasi, ada keintiman. Ada perilaku yang intens yang kita tuh pinginnya kontak fisik sama dia, dekat-dekat, ngobrol gitu ya, cerita, cari curhat. Yang ketiga, betul banget ya, kayaknya pengalaman ya. Yang ketiga adalah komitmen. Bagaimana kita berusaha mempertahankan cinta kita itu sampai ke
janahnya nanti, gitu ya. Katanya kalau remaja itu atau kalau anak muda itu bicara cinta, wah belum nikah aja udah panggilnya papa mama, gitu ya. Abi umi, oh dahsyat. Abi, gitu ya. Luar biasa. Kalau Yayang itu udah lewat, Yayang itu yang beb enggak. Sekarang itu ayah, bunda, ya Allah, anak SMA di motor manggilnya ayah, gitu ya ampun. Saya sampai nengok ayah, ya itu luar biasa. Belum pelukannya ya, wow, astagfirullahaladzim tuh ya. Kenapa? Karena mereka ingin berusaha komitmen. Jadi sebelum dihalalkan kita duluan manggil papa mama ya. Ayah bunda, mami papi. Tapi abi umi saya belum pernah dengar sih. Abi umi ya luar biasa. Kalau ayah bunda saya suka dengar. Anak-anak itu panggilnya ayah gitu ya. Bunda ya ampun. Kayaknya wow gitu ya. Dunia serasa milik berdua. Jadi ada passion, ada intimasi, dan juga ada komitmen. Jadi tiga ini adalah satu kesatuan dari yang namanya cinta. Jadi kalau kita mencintai seseorang atau kita ingin dicintai, itu biasanya kita ada dorongan, pinginnya tuh ketemu aja, rindu aja, ingat terus, ya kan? Ada wajah orang yang mirip dengan yang kita cintai, kayaknya wah terbuai gitu ya. Terus kalau ketemu pinginnya ada kontak fisik, pegangan gitu, usap-usap. Kalau yang belum nikah bayanginnya jangan jauh-jauh ya. Ini mah yang sudah menikah ya. Kenapa? Karena nanti takut zina hati nih ya, jadi jangan macam-macam. Terus ada komitmen. Kita insya Allah akan membangun rumah tangga ini sampai, atau cinta ini akan kita jaga. Nah, tiga hal itu. Kenapa? Karena memang sangat indah yang namanya mencintai dan dicintai. Adik-adik saya, kalian mau dicintai atau mencintai? Sebentar, grup 1. Yang mencintai siapa? Tuh kan, kalau kayak gitu kan yang ngacung. Yang memilih mencintai, cung tangannya. 1 deh. Oh, saya nggak mau tanya dua-duanya. 1-1. Siapa yang memilih mencintai? Masih istiqomah, masih ngangkat tangan? Nggak jadi. Siapa yang memilih dicintai? Pinter ya. Maunya dicintai, keren banget. Oke. Siapa yang mau dicintai dan mencintai? Iya, Masya Allah, luar biasa. Kalau perempuan tuh memang cerdas, cari yang enak-enak ya. Daripada mencintai, mendingan dicintai. Tahu nggak teman-teman? Kalau teman-teman dicintai, bakalan banyak baper. Dicintai itu artinya kita dicintai oleh orang lain. Kalau mencintai itu kita yang mencintai, jadi kita yang lebih proaktif mencintai. Kalau dicintai, dia yang proaktif. Bisa jadi kalau kita dicintai, belum tentu kita cinta. Ya kan? Tadi itu banyak yang milih yang mana? Dicintai atau mencintai? Dua-duanya kekeh, dua-duanya ya. Banyak yang dicintai. Kalau kita mencintai dia, tapi belum tentu dia mencintai kita. Kira-kira kalau bicara baper-baperan, ya, lebih baper yang mana kalau teman-teman bayangkan? Dicintai, betul kan? Sepakat nggak? Jadi mikir ya, diralat jawabannya. Kenapa? Kalau kita dicintai, berarti ada orang lain yang mencintai, dan kita apa? Berharap dong yang mencintai kita itu harus perhatian sama kita, gitu ya, peduli sama kita, lalu setiap waktu membangun komunikasi sama kita. Ternyata ekspektasi kita itu tidak sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan judul ini, cinta tak seindah realita. Akhirnya apa yang terjadi? Baper. Apalagi menjelang pramenstruasi, menjelang akhir bulan, wah udah bapernya berkali-kali lipat ya. Akhirnya siapa yang jadi teman curhat? Ini medsos, bikinlah status Andy Lau antara
galau dan segala macam. Kenapa? Biar orang tahu, biar kasihan sama kita. Lihat tuh si Santi, ya Allah kasihan banget. Dia dicintai tapi nggak ada perhatian dari cowoknya, misalkan gitu ya. Nggak ada dikasih penghargaan, nggak ada gini-gini. Sekarang dibalik, bagaimana kalau mencintai? Gimana? Mencintai baper nggak? Nggak baper ya. Alhamdulillah. Kayaknya pada loyo pas jawab begini nih ya. Mencintai bisa jadi baper, tapi mungkin tidak sebaper dengan dicinta. Tapi bisa jadi baper. Kenapa? Karena konsep orang tentang cinta berbeda. Bisa jadi kalau kita mencintai menjadi posesif. Ya, itu yang namanya orang yang dicintai itu sama dia karena dia mencintai itu dikekawak aja. Tahu dikekawak? Itu bahasa Perancis. Dikekawak ya, dipegangin aja, dikip gitu. Nggak boleh sana, nggak boleh sini. Kalau masih sekolah nggak boleh main sama temennya, cuma aku temennya, misalkan gitu. Pokoknya aku sama kamu jadi kita. Tidak ada orang lain. Dipantau sudah makan belum, mandi belum. Pokoknya hidupnya jadi cuma dunia mereka berdua aja gitu ya. Terus kalau di tempat kerja nggak boleh ditanya sama orang lain. Pokoknya cemburuan aja. Nah yang menderita yang mana nih? Dua-duanya. Sehat mental nggak? Jadi judulnya sama dong kayak tadi, cinta tak seindah realita. Berarti benar ya, Masya Allah judul ini sesuai ya. Judul yang diberikan oleh panitia sesuai. Ternyata cinta itu banyak juga yang nggak enaknya. Tapi kalau tadi tuh jawaban saya khawatir salah. Cindy, betul? Cindy ya. Oh pakai C. Cindy ya. Unik ya namanya ya. Cindy ya. Kalau tadi kita mendapatkan partner yang sangat support atau kita mencintai dan dicintai itu saling klik ketemu chemistry-nya, itu akan jadi sehat hubungannya. Jangan jadi juga toxic friend, jangan juga jadi toxic partner. Kita harus meluruskan tentang cinta ini. Kalau konsep tadi di awal, cinta itu kan banyak memberi ya. Saling memberi sih, saling perhatian yang lain-lain. Jadi kalau kita lihat cinta ini butuh apa? Butuh pengorbanan. Siap teman-teman? Siap untuk berkorban? Siap? Kayaknya belum siap ini. Coba yang guru sebelah kanan saya. Teman-teman yang mau bercinta dan yang mau mencintai dan dicintai, siap berkorban? Siap. Masya Allah. Sebelah kiri siap berkorban? Siap. Yang tengah siap berkorban? Siap. Oh lebih kencang nih yang tengah ya. Keren. Jadi ternyata ada tokoh lagi, satu lagi dikatakan di dalam pernah dengar tokoh Freud, psikoanalisa? Kalau yang di psikologi ya pernah dengar mungkin ya. Ada tokoh psikoanalisa namanya Freud mengatakan cinta itu dimulai karena libido. Libido itu tidak diartikan sempit hanya gairah, tidak, atau hanya seksual, tidak. Gairah itu libido itu adalah keinginan yang banyak, keinginan yang luas, ingin melakukan banyak hal terkait dari sisi biologi, sisi sosial, sisi emosional ya. Dan ini konteksnya adalah untuk memberi. Jadi kita itu akan merasa puas, akan merasa nyaman kalau kita bisa memberikan. Kalau kita bicara tentang Freud, psikoanalisa, menurut Freud itu perilaku itu muncul karena alam bawah sadar. Teman-teman sekarang lagi sadar nggak? Sadar. Jadi kalau kita bicara global otak itu ada yang sadar, ada yang alam bawah sadar. Dan itu seperti gunung es. Yang paling besar itu adalah alam bawah sadar. Yang di atas seperti inilah yang kita sadar itu cuma sekitar 25%. Sisanya itu adalah di alam bawah sadar. Kita berperilaku itu karena alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu isinya apa?
pengalaman waktu dulu, ya, pengasuhan dulu, pembelajaran. Masa lalu itu ada dalam alam bawah sadar. Ada yang bisa dikontrol, ada yang tidak bisa dikontrol. Dan perilaku itu muncul karena itu. Libido yang ada di alam bawah sadar memunculkan ke perilaku di alam sadar. Gitu ya. Jadi kalau menurut Freud, cinta itu adalah berasal dari libido, ingin melakukan banyak hal untuk memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Gitu ya. Dan satu lagi mungkin ada pernah dengar tokoh psikologi namanya Abraham Maslow, ya, pernah dengar, biasanya terkait tentang hierarki kebutuhan, ya. Kebutuhan pertama manusia itu biasanya apa? Kebutuhan fisiologis, kebutuhan primer, ya, makan, minum, pakaian dan lain-lain. Yang kedua itu adalah kebutuhan rasa aman, rasa nyaman, itu manusia. Yang ketiga menurut Abraham Maslow adalah kebutuhan cinta. Jadi menurut Maslow, cinta itu kebutuhan, teman-teman. Jadi jangan nggak percaya cinta, karena cinta itu anugerah yang Allah kasih kepada kita, dan itu kebutuhan kita untuk diaplikasikan yang bentuknya produktif. Jadi kalau kita mencintai dan dicintai, artinya kita produktif. Ada hal yang bermanfaat, ada hal yang bisa diambil kontribusinya kepada diri kita dan juga orang lain. Kalau kita bahas begini, cinta itu bagus ya. Bagus gak? Pengalaman teman-teman yang saat ini belum beruntung, ya kan? Ada yang omongannya aja Bu, awalnya manis banget, udah hanya kayak kopi Bu, pahit gitu ya. Itu kan pengalaman. Pengalaman itu baik atau tidak baik? Baik. Setuju. Pengalaman hidup itu adalah sesuatu yang baik yang diberikan Allah kepada kita untuk kita belajar, untuk kita punya kemampuan berlapang dada dengan ketentuan yang diberikan oleh Allah. Jadi sepakat teman-teman ya, kalau yang punya pengalaman positif tentang cinta, itu semoga menjadi jejak rekam yang positif untuk kita bisa produktif. Tapi kalau ada yang punya pengalaman yang masih belum positif terkait cinta, itu jadikan pengalaman dan pembelajaran untuk kita move on jadi lebih baik, untuk kita punya kemampuan daya tahan, daya juang yang membuat kita jadi tangguh. Gitu kan? Kalau dari dulu sering di PHP-in ya, dari zaman SMP mungkin, SMP, SMA, kuliah udah kerja di PHP-in terus. Kira-kira lebih tangguh mana dibandingin yang tiba-tiba SMA atau kuliah di PHP? Lebih tangguh yang mana? Orangnya. Yang pertama. Kenapa? Biasa dengan kondisi di zona tidak nyaman. Biasa berjuang, bagaimana menata hati, bagaimana kita move on kembali. Ada Allah kok, misalkan gitu. Kadang-kadang kita harus yakin, bukan kadang-kadang kita harus yakin. Ada zat yang paling kuat yang akan membantu kita. Karena setiap kesulitan pasti ada kemudahan gitu. Jadi daripada yang nomor 2 tadi, tiba-tiba udah 20 tahun di PHP-in dengan yang dari umur 15 tahun di PHP-in. Tangguh mana? Tangguh ini. Terbiasa di zona tidak nyaman. Kalau ini zonanya nyaman terus. Gitu ya. Jadi kalau kita bicara cinta, persepsinya akan berbeda. Tapi kalau kembali ke konteksnya cinta, cinta itu adalah emosi yang positif. Karena munculnya adalah bahagia. Dan cinta itu akan, kalau kita mencintai seseorang, atau kita dicintai juga oleh seseorang, khususnya mencintai, itu akan mengeluarkan hormon-hormon yang berkaitan dengan kebahagiaan. Hormon apa biasanya keluar? Oksitosin, endorfin, serotonin, itu akan keluar semua. Dan cinta itu sifatnya juga candu, ya, kecanduan. Kenapa? Karena tadi ya kayak ginilah, teman-teman nih, saya yakin ini udah menjadi orang-orang pecandu di sobat ngaji, gitu ya. Jadi setiap pekan datang terus kan, insya Allah, atau minimal 2 bulan sekali pas khusus ahwat datang terus. Kenapa? Karena udah kecanduan. Pingin apa? Pingin belajar ngaji gitu. Karena kita udah mencintai Allah, kita mencintai orang-orang yang ada di dalam ta'lim ini, mencintai sobat ngaji. Maka cinta itu sifatnya sebenarnya candu, addicted. Dan cinta itu tadi melayani,
memberikan, memuliakan. Jadi cinta itu bukan menuntut, cinta itu memberi. Banyak pengorbanan jelas, tapi ada kebahagiaan. Kenapa? Karena kita bisa memberikan dari diri kita untuk orang lain yang terbaik, dan itu adalah satu kebahagiaan. Seperti teman-teman sedekah. Kalau teman-teman berbagi sedekah, siapa yang happy? Dia atau kita? Kita. Ya, makanya kalau ingin bahagia, banyaklah sedekah. Sedekah itu berkaitan dengan bersyukur. Jadi pada saat kita memberi itu ada kebahagiaan dan kita bersyukur kita masih Allah kasih kelebihan untuk berbagi. Makanya bersedekahlah di waktu lapang dan juga waktu sempit. Ada uang apa nggak ada uang, biasakan untuk sedekah. Gitu. Kenapa? Itu memberikan kebahagiaan. Gitu ya. Jadi agak berat merenung gitu nih. Hah? Sudah kira-kira bisa diserapi? Bisa ya? Atau sudah siap mau bertanya kayaknya ini ya? Oke, jadi itu sedikit tentang konsep cinta, baik dari sisi kita sebagai muslimah dan juga sebagai kita sebagai manusia, bagaimana mencintai Allah dan juga mencintai sesamanya, termasuk juga mencintai lawan jenis. Poinnya kan ini ya, ini kan, jujurlah pada aku. Ya, kok dari tadi Bu Santi yang ngomong itu sih? Bukan Bu Santi, dari tadi Teteh ngomongnya kemana-kemana gitu loh. Yang ini belum dibahas ya? Iya, oke. Jadi terutama kita mencintai lawan jenis ya. Teman-teman mencintainya siapa? Adik-adik cintanya sama siapa? Bukan namanya, laki-laki perempuan? Sepakat, nggak ada yang mencintai perempuan kan? Nggak ada. Hati-hati ya. Jangan terpapar oleh yang di luaran sana tuh, LGBT dan yang lain-lain ya. Jadi kalau kita perempuan, cintailah laki-laki ya. Nggak boleh Santi dengan Rara, nggak boleh ya. Harus Santi dengan Wahyu gitu ya. Nggak boleh ya. Oke, jadi mencintai lawan jenis boleh nggak teman-teman? Adik-adikku sayang, boleh nggak mencintai lawan jenis? Boleh. Paling kenceng. Boleh? Sudah pernah jatuh cinta? Terima kasih jujurnya. Apakah cintanya berbalas? Kalau yang pahit tuh usah diceritain, simpen aja. Ada yang berbalas, ada yang enggak ya. Tapi alhamdulillah teman-teman diberikan rasa cinta. Kapan rasa cinta pada lawan jenis itu muncul? Siapa yang tahu? Sejak kapan? Munculnya kapan? Sangat mengasih dia gitu. Di usia berapa teman-teman? Rasa cinta pada lawan jenis muncul? Yes, puber, ada yang pubernya SMP, ada yang pubernya SD kelas 5. Anak sekarang pubernya cepet-cepet. Kalau zaman saya dulu SMP kelas 2, kelas 3 SMP baru puber. Anak sekarang tuh ya teman-teman kelas 3 SD, kelas 4 SD itu udah pada haid. Iya, karena saya banyak bergerak di klinis dan pendidikan. Iya, sehingga mereka itu udah punya cem-ceman, udah punya pacar, katanya gitu. Bahkan anak TK sekarang aja guyonannya tentang pacar-pacar. Ya, menyedihkan ya. Padahal anak TK belum bisa loh, belum ada hormonal, belum ada hormon seksualnya yang diproduksi oleh otak. Biasanya pada saat kita menjelang pubertas. Pada saat kita sudah ada ciri-ciri seks sekunder dan ciri-ciri seks primer. Ciri-ciri seks sekunder itu tadi ya, kita mulai tumbuh payudara, suaranya udah mulai lebih lembut, kulitnya lembut, segala macam. Nanti ciri-ciri seks primer ada haid atau masa, kalau di kita masa taklif, pembebanan, di mana teman-teman sudah memegang dan bertanggung jawab dengan semua perbuatannya. Jadi bukan orang tuanya lagi. Jadi sudah punya dosanya masing-masing kalau sudah haid. Disitulah kita udah mulai naksir. Ada nggak di sini yang belum pernah naksir cowok? Ya cinta monyet gitu. Ih ganteng ya, seneng kalau ketemu deg gitu ya. Ada? Sengaja lewat depan kelasnya gitu ya. Atau kalau kita kerja pura-pura lewat bagian dia gitu, ada? Tahu dong, kasih juga pernah jatuh cinta. Kan kenapa itu sesuatu yang alamiah.
Mencintai boleh, dicintai boleh. Tapi bagaimana mencintai dan dicintai ini kita balur semuanya dalam konteks kita sebagai seorang muslim. Gitu ya. Oke, jangan lama-lama bahas tentang cinta sama jenis. Saya mau dengar teman-teman aja cerita, teman-teman curhat tentang yang bab belakangan ini. Gitu ya. Kenapa? Karena ini yang sering dibilang cinta tidak sesuai dengan tidak seindah realitas, gitu ya. Mungkin adik-adik saya itu saja dulu paparan saya tentang cinta. Nanti selanjutnya saya kembalikan ke MCK untuk teman-teman nanti dipandu untuk sharing, ya. Untuk sharing kita belajar bersama dari pertanyaan temannya atau juga teman yang lain. Nanti kita belajar mengambil hikmahnya. Demikian, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.